Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang gas ideal. Di bab gas ideal ini kita akan membahas tentang sifat-sifat gas ideal, kemudian hukum-hukum yang menyertai gas ideal tersebut. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Baik. Sebelum kita masuk ke gas ideal sendiri, sebelumnya kita akan membahas tentang zat murni. Jadi zat murni itu adalah zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap pada semua bagiannya. Contoh zat murni itu sendiri adalah air, nitrogen, helium, karbon dioksida, udara, dan lain-lain. Nah, persyaratan sebagai zat murni itu tidak perlu hanya satu jenis saja, tetapi dapat berupa campuran zat asal, campurannya homogen pada seluruh bagiannya. Jadi tidak perlu dia satu jenis, yang penting dari zat murni itu adalah campuran zatnya itu bersifat homogen pada seluruh bagiannya. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu ambil contohnya udara. Jadi udara itu merupakan campuran dari beberapa jenis zat, tetapi dia masih bersifat murni. Karena dia tidak ada bidang batas antara komponen yang menyusun udara tersebut. Tetapi campuran antara minyak dengan air, dia bukan merupakan zat murni, karena tidak dapat bercampur secara homogen. Jadi kan kalau kita campur antara air dan minyak, itu akan terdapat bidang batas antara keduanya. Berarti dia bukan merupakan campuran yang homogen. Nah, karena dia bukan campuran homogen, berarti dia belum bisa kita katakan zat murni. Jadi zat murni itu bisa berupa campuran zat, asalkan campuran zat itu bersifat homogen. Jadi kalau dia campuran zat, tapi bentuknya itu tidak homogen atau terdapat bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya, berarti dia belum bisa dikatakan sebagai zat murni. Oke, kita lanjutkan. Jadi zat murni itu dapat berwujud seperti padat, cair, dan gas. Jadi 3 bentuk zat murni itu, padat, cair, dan gas. Nah, apa perbedaannya? Zat murni berbentuk padat, dia mempunyai struktur molekul dengan jarak antar molekul paling kecil dan gaya ikat antar molekulnya paling besar. Jadi jarak antar molekulnya itu paling kecil karena komponen penyusunnya itu atau molekul penyusunnya itu bersifat rapat, rigid, atau kaku. Kemudian gaya ikat antar molekulnya juga paling besar. Kemudian yang kedua yaitu fasa cair. Nah, fasa cair ini mempunyai gaya ikat yang lebih kecil dari fasa padat, dan fasa gas gaya ikatnya antar molekulnya itu paling kecil dari keduanya. Paling kecil dari fasa padat dan fasa cair. Dan juga pada fasa padat itu posisi molekulnya relatif tetap karena bersifat rapat tadi ya. Jadi karena penyusun molekulnya itu rapat, molekulnya itu jadi susah bergerak, jadi dia bersifat tetap. Beda dengan molekul cair, dia masih bisa bergerak, tapi tidak serapat dari molekul padat. Nah, sedangkan pada fase gas itu molekul-molekulnya bergerak bebas tidak beraturan. Jadi dia saling bertabrakan satu sama lain karena sifatnya itu sifat molekul penyusunnya itu lebih renggang, tidak serapat molekul padat maupun cair. Jadi itu 3 bentuk dari zat murni, ada fase padat, cair, dan juga gas. Oke. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat gas ideal. Jadi gas ideal itu ada juga yang bilang gas sempurna. Dia bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan zat yang penguapannya dari kondisi cair berlangsung secara sempurna atau ideal. Contohnya gas nitrogen, hidrogen, dan udara pada batas temperatur tertentu. Jadi itu contoh dari gas ideal. Nah, sifat-sifat gas ideal ini, terutama sifat fisiknya itu dikontrol oleh 3 variabel. Yang pertama, tekanan yang digunakan oleh gas,
kedua volume yang ditempati gas, dan yang ketiga temperatur gas itu sendiri. Jadi ada 3 variabel yang mengontrol sifat dari gas, tekanan atau biasanya dilambangkan dengan P, kemudian volume atau V besar lambangnya biasanya ya, kemudian temperatur atau T besar. Jadi 3 ini yang merupakan variabel penentu sifat fisik dari gas. Nah, sifat-sifat gas ideal ini yang mengalami perubahan pada variabel-variabel yang disebutkan di atas. Jadi ada tadi ada tekanan, volume, dan suhu. Jadi dia mengikuti hukum-hukum berikut. Hasil ini diperoleh dari eksperimen. Ada 4 hukum yang menyertainya, yaitu hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac, dan Avogadro. Jadi 4 hukum gas ideal. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu hukum Avogadro. Jadi hukum Avogadro ini yang paling kita ingat tuh adalah volumenya sebanding dengan jumlah mol gas idealnya itu. Jadi bisa dikatakan sehingga kita peroleh persamaan nantinya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Jadi V1 ini bisa dikatakan volume gas pada kondisi mula-mula, N1 ini mol gas pada kondisi mula-mula, V2 volume gas setelah mengalami perubahan, N2 ini jumlah mol gas setelah mengalami perubahan. Jadi ini per P dikali V per T itu sebanding dengan N. Kemudian P dikali V per T sama dengan N dikali K. Bisa juga kita peroleh hubungan dalam hukum Avogadro ini P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. Di mana N besar itu adalah N dikali N0. Nah, N itu adalah jumlah partikel, K itu konstanta ya, nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. N kecil itu jumlah mol, kemudian N0 itu bilangan Avogadro, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini tetapan juga ya. Jadi nilai N0 dikali K sama dengan R, sama dengan nilai R. Nilai R itu pada umumnya tetapannya 8,314 Joule per mol Kelvin. Maka kita bisa peroleh hubungan. Ini persamaan umum gas ideal yaitu PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan, satuannya atm. Kemudian V ini volume, satuannya dalam liter, sama dengan N kecil itu jumlah mol gas ideal, R konstanta gas umum, kemudian T itu adalah suhu. Suhu ini satuannya bukan di dalam Celsius ya, tapi dia dalam Kelvin. Jadi jika diketahui suhunya dalam Celsius, maka ditambahkan dulu dengan 273. Baik, kita lanjutkan. Hukum selanjutnya yaitu hukum Boyle. Jadi hukum ini diformulasikan oleh Robert Boyle pada tahun 1662. Bunyi hukum ini, tekanan mutlak suatu massa dari gas ideal berubah secara berbanding terbalik terhadap volumenya jika temperaturnya tetap. Jadi secara matematik hubungannya bisa ditulis P itu sebanding dengan 1 per V. Atau P dikali V nilainya itu konstan. Jadi pada suhu konstan kita bisa memperoleh hubungan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi pada hukum Boyle yang berubah itu adalah tekanan dan volumenya yang berubah. Sedangkan suhunya konstan. Jadi itu kuncinya ya. Pada hukum Boyle yang berubah itu adalah tekanan dan volume, sedangkan suhunya itu adalah konstan. Baik, hukum selanjutnya itu hukum Charles. Jadi hukum ini dirumuskan oleh warga negara Prancis bernama Jacques Charles pada tahun 1787. Jadi hukum ini dinyatakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, volume suatu massa gas ideal berubah dengan berbanding langsung dengan temperatur mutlaknya jika tekanan mutlaknya konstan. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau hukum Boyle
Yang konstan itu adalah temperaturnya ya pada hukum Boyle. Sedangkan pada hukum Charles yang konstan itu adalah tekanannya. Nah, sehingga bisa diperoleh hubungan V sebanding dengan T, volumenya berbanding lurus dengan suhu atau temperatur, atau diperoleh juga hubungan V per T sama dengan konstan. Jadi pada tekanan konstan, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi yang konstan pada hukum Charles adalah tekanannya, sedangkan yang mengalami perubahan adalah volume dan suhunya. Itu pada hukum Charles. Nah, ini pernyataan hukum Charles yang kedua. Bisa juga kita lihat, semua gas ideal akan mengalami perubahan volume sebesar 1/273 dari volume awalnya pada suhu 0 derajat Celcius untuk setiap perubahan temperatur sebesar 1 derajat Celcius jika tekanannya konstan. Nah, ini bisa kita lihat hubungannya. Misalkan V0 itu adalah volume massa gas pada 0 derajat Celcius dan Vt itu volume massa gas yang sama jadi gasnya sama, tapi ini volume gas pada suhu tertentu atau T derajat Celcius. Maka sesuai dengan pernyataan di atas, bisa kita peroleh hubungan Vt sama dengan V0 ditambah 1/273 V0 kali T, sesuai dengan pernyataan hukum Boyle yang kedua tadi ya. Jadi diperoleh hubungan sama dengan V0 dikalikan ini ya, 273 ditambah T per 273, sehingga kita dapatkan hubungan V0 dikali T per T0. Nah, atau bisa juga ditulis dengan bentuk lain, Vt per T sama dengan V0 per T0, di mana T itu T besar temperatur mutlak dari T derajat Celcius, sedangkan T0 temperatur mutlak dari 0 derajat Celcius. Jadi ini turunan dari pernyataan hukum kedua Boyle ya. Hukum Charles, pernyataan kedua dari hukum Charles. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Gay-Lussac. Jadi pernyataan hukum Gay-Lussac itu, tekanan mutlak dari suatu massa gas ideal berubah berbanding langsung dengan temperaturnya jika volumenya konstan. Jadi secara matematik bisa kita dapatkan hubungan P itu sebanding dengan T. Tekanan itu sebanding dengan suhu, atau P per T nilainya konstan. Jadi pada hukum Gay-Lussac yang berubah itu adalah tekanan dan suhunya, sedangkan volumenya konstan. Jadi pada volume yang konstan bisa kita peroleh hubungan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 untuk hukum Gay-Lussac. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gas umum. Nah, untuk menyatakan kondisi ini, kedua hukum Boyle dan Charles itu digabung dan memberikan persamaan gas umum. Jadi persamaan gas umum itu merupakan gabungan dari hukum Boyle dan hukum Charles. Jadi jika volume atau V pada persamaan gas umum menyatakan dalam persamaan 1 kg gas disebut dengan volume spesifik dan dilambangkan dengan Vs. Jadi Vs ini adalah volume spesifik, maka konstanta R pada persamaan karakteristik gas maka didapatkan persamaan gas umum yang ditulis ulang sebagai P dikali Vs sama dengan R dikali T. P itu tekanan, V itu volume spesifik, R itu persamaan karakteristik gas, sedangkan T itu adalah suhu dari gas tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi dari rumus tadi P dikali Vs sama dengan R dikali T. Di sini R kita sebut konstanta gas karakteristik atau secara sederhana disebut dengan konstanta gas. Nah, untuk sembarang massa M kilogram gas, persamaan gas karakteristik menjadi M dikali P dikali Vs sama dengan M RT. Nah, di sini M dikali Vs itu sama dengan V. Nah, jadi kita bisa sederhanakan bentuknya karena M dikali Vs itu sama dengan V, maka bisa kita dapatkan hubungan
PV sama dengan MRT. Nah, seperti itu. Kemudian dengan catatan bahwasanya satuan konstanta gas atau R kita bisa peroleh sebagai berikut. Jadi dari rumus yang ini ya, di rumus yang ini kita dapat bisa mencari konstanta gasnya dengan rumus R sama dengan PV dikali M dikali T. Jadi P kita turunkan satuannya sehingga didapatkan kilogram meter per kilogram derajat Kelvin. Sedangkan pada satuan SI atau satuan internasional tekanan dalam N per meter persegi sehingga didapatkan nilai R Nm per kilogram derajat Kelvin. Nah, atau bisa dirubah menjadi Joule per kilogram derajat Kelvin. Jadi per ini saya per di sini ya dibagi kilogram meter per kilogram derajat Kelvin. Jadi kita turunkan sehingga R itu satuannya Joule per kilogram derajat Kelvin. Kemudian harga konstanta gas atau R berbeda untuk gas yang berbeda. Harganya pada udara atmosfer diambil 29,27 kg meter per kilogram derajat Kelvin atau 287 Joule per kilogram derajat Kelvin, atau bisa juga kita jadikan ke kilojoule 0,287 kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Nah, persamaan PV sama dengan MRT di atas bisa juga dinyatakan dalam bentuk yang lain, yaitu P sama dengan M per V dikali RT sama dengan Rho dikali RT, di mana Rho itu adalah ini Rho ya, lambang Rho. Rho adalah kerapatan gas yang bersangkutan atau massa jenis dari gas yang bersangkutan. Nah, jadi ini turunan dari persamaan gas secara umum yang merupakan gabungan antara hukum Boyle dan hukum Charles. Nah, mungkin sampai di situ untuk materi kita tentang sifat-sifat gas ideal, hukum gas ideal, dan persamaan gas secara umum. Silakan Anda pelajari dan pahami dengan baik dan benar. Semoga Allah mudahkan Anda untuk memahaminya. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.